Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran 2, kelas 5. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar alat elektronik, siswa dapat mengidentifikasi contoh produk iklan elektronik dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar elektronik, siswa dapat menjelaskan kembali pengertian iklan elektronik dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar-gambar iklan elektronik, siswa dapat memberikan penilaian terhadap contoh iklan elektronik dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati pola lantai tarian daerah, siswa dapat menjelaskan kembali tentang pola lantai tarian daerah dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan berkreasi membuat contoh bentuk pola lantai tarian daerah, siswa dapat memeragakan pola lantai tarian tersebut dengan benar. Yang keenam, dengan kegiatan berlatih mencari contoh pola lantai tarian daerah, siswa dapat menjelaskan dengan tepat pola lantai tarian daerah tersebut dengan benar. Nah, sekarang coba kalian amati gambar di samping. Gambar di samping itu terdapat alat-alat elektronik seperti televisi, komputer, dan radio. Nah, ketika alat elektronik tersebut itu dapat berfungsi sebagai alat penyampai informasi, salah satunya yaitu iklan. Nah, sekarang yuk kita bahas kegunaan dari barang-barang elektronik tersebut. Mulai dari televisi. Televisi merupakan salah satu media elektronik. Televisi mempunyai peranan yang cukup penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, televisi itu berfungsi sebagai media untuk menghibur, pendidikan, dan memberikan informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsanya, salah satunya yaitu iklan. Nah, televisi itu mempunyai keunggulan tersendiri dalam menyampaikan iklan. Karena apa? Karena televisi itu merupakan salah satu media audiovisual. Artinya, iklan yang ditayangkan di televisi dapat kita lihat, dapat didengar, dan disertai teks yang dapat dibaca oleh pembacanya. Nah, yang kedua ada radio. Sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai fungsi yang cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi radio yaitu sebagai sarana pendidikan, sarana hiburan, dan sarana propaganda. Bukti bahwa radio sebagai sarana propaganda yaitu terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasangan iklan. Nah, iklan di radio berupa kombinasi dari bunyi kata-kata dan efek suara. Iklan di radio berbeda dengan iklan di televisi. Kalau iklan di televisi dapat dilihat, tapi kalau iklan di radio hanya dapat didengar. Maka dari itu, iklan di radio disebut sebagai media audio. Yang ketiga ada internet. Sama halnya dengan televisi dan radio, internet juga sebagai media elektronik. Ketika dihubungkan dengan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Nah, layanan internet di komputer sebagai sarana promosi dan iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dan biaya yang murah. Nah, anak-anak, dalam menyajikan iklan elektronik, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu unsur-unsur iklan. Apa sajakah itu? Yang pertama ada perhatian. Iklan yang baik harus menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua ada minat. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dari diri konsumen. Yang ketiga, ada keinginan. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Yang keempat, ada rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen,
Sebuah iklan harus ditunjang dengan berbagai keinginan peragaan. Yang kelima, ada tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Sekarang coba kalian perhatikan contoh iklan elektronik. Di sini ada contoh iklan elektronik. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Coba kalian amati gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan seseorang secara berkelompok sedang menari. Tahukah kalian bahwa tarian akan lebih menarik jika memiliki pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh seorang penari. Nah, sekarang coba kalian amati contoh gambar berikut. Gambar yang pertama menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok. Nah, anak-anak, tahukah kalian pola lantai itu ada dua, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis melengkung. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pola lantai vertikal atau lurus. Lihat gambarnya. Ciri pola lantai vertikal atau garis lurus yaitu penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan oleh tarian klasik. Pola lantai vertikal atau garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Yang kedua ada pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk menyudut ke kanan dan ke kiri. Dan yang terakhir ada pola lantai melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Nah, pada pola lantai garis melengkung ini memberikan kesan lemah tetapi lembut. Nah, anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan. Dan Ibu juga minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.